Sama, Bu. Murni, Pak. Sama. Ya katanya susu tawar pakai itu obat. Bisa yang cocok enak awake gitu. Nah, gini loh. Gini loh, Bu. Susu itu termasuk pada hakikatnya itu termasuk daging cair. Tahu ya? Jadi kalau daging masuk ke dalam tubuh itu akan menciptakan keasaman di dalam tubuh. Begitu menciptakan asam, terjadi keasaman di tubuh kita, maka butuh kalsium untuk menetralisir asam tadi. Nah, kalsiumnya, kalau kalsiumnya kurang dari luar, maka yang terjadi yang diambil dari tulang, akhirnya keropos tulang. Nah, maka dicek di sini kadar mineral tulang jadi berkurang karena pengeroposannya tinggi. Ya, diambil tadi untuk menetralisir keasaman tadi. Kalau dari luar, Oh, enggak. ulang nom. Berarti kalau susu tawar bagus untuk paru-paru tapi nggak bagus untuk tulang ya? Sebetulnya gini. Sekarang gini. Kalau manusia butuhnya ASI. Kalau susu kambing untuk siapa? Kalau susu sapi? Sapi. Ya untuk sapi. Tujuannya untuk sapi tapi untuk orang kok. Lah, itulah karena kemakan iklan. Korban itu apa? Saya itu korban iklan. Korban iklan. Ya. Jadi hanya manusia yang sampai tua itu konsumsi susu itu hanya manusia. Mana ada sapi sampai tua minum susu, betul nggak? Oh jangan, ya karena urusan itu gratis ke orang, tapi ini ilmunya kan gitu loh. Saya berbagi ilmunya. Pak Yonan yang dulu susu gratis. Ya, jadi itu masalahnya. Buat anak kecil ya ASI yang paling bagus. Ya nggak ada, Bu. Tetap ASI yang paling bagus. Gitu loh, Bu. Makanya gini loh, sekarang itu nggak boleh iklan susu itu berlebihan gitu mengandung ini terus jadi cerdas gitu kan. Ya sebetulnya nggak boleh Bu sekarang. Itu udah ini ya, itu kayak overclaim. Yang seolah-olah ASI itu sudah nggak fungsi gitu loh. Nah, yang terbaik manusia juga tetap butuh ASI. Gitu loh. Kadang-kadang ada orang nggak mau nyusuin, ada kasus seperti itu. Nah itu kasus berbeda. Beda. Jadi tidak memberi. Karena dia nggak mau ngasih ASI. Nah, dia pelit ya. Kalau besar harus disuruh mau. Ya, jadi usahakan kok misalnya air susunya nggak keluar, kok ada subarasi, kasih aja biar lebih cepat keluar air susunya kan gitu. Oh iya. Itu menyusui itu menyusui. Ya, jadi ini jenengan kalau pendukung, coba ya pendukung alat ini sampai cari buku The Miracle of Enzyme, ya karya Dr. Hiromi Shindia, ya dari Jepang. Dari YouTube Pak, dari YouTube Pak. Buru. Enggak, tapi itu bahasa Jepang atau Enggak, bahasa Indonesia. Buku Miracle of Enzyme, keajaiban enzim. Ya, jangan baca itu nanti pas dengan kuantum iki, ya. Itu. Jadi, nah tapi itu sempat tidak beredar loh, sempat dihabisin gitu loh bukunya itu. Loh, karena itu ilmu bagus ya. Nah, bikin susu nggak laku. Enzim itu kan memang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan untuk merubah satu zat menjadi satu. Contoh, enzim merubah karbohidrat menjadi lemak. Protease itu merubah protein itu menjadi penyambung makanan jadi itu sebagai jadi untuk merubah karbo itu enzim amilase untuk menjadi tidak bisa disimpan oleh tubuh. Ya, sayangnya kadang berlebihan menyimpan. Sayangnya udah berlebihan menyimpan. Ya, oke ya itu ya teman-teman ya. Pak, jadi 100 campur limau. Itu bukunya murah itu. Ini ya Pak. Miracle of Enzyme bagus itu. Bagus. Itu
Ya murah segitu itu. Dulu harganya 250 kok. Itu mungkin kertasnya berbeda. Kertasnya lebih tipis biasanya. Nah itu. Tapi teman-teman juga baca itu bagus banget. Oke. Ini banyak kaitannya dengan ini, dengan kuantum soalnya ya. Termasuk masalah susu apa itu tadi itu juga dari situ. Ya, oh itu masalahnya. Ya, gitu loh Bu. Nih Pak Dayat nggak boleh minum susu loh. Nggak boleh. Jadi kalau butuh kalsium, ya sebetulnya selain dari ini ada ikan kan? Ikan skengkel. Ikan Bu. Ikan itu kan teri, itu kan ya sumber kalsium. Ada juga yang udah diproses itu biasanya ada dari kulit kerang dan kulit udang, tapi udah digiling halus gitu, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Ya, tapi kalau enggak ya udah dari ikan itu juga. Kalau susah minum ikan ya udah sudah rahasia juga Pak. Yang praktis. udah terpenuhi semua Pak. Terus ini kalau untuk cewek ya, kalau untuk pria nih, misalnya yang programnya ya sperma dan air mani ini, wah ini, ya, jadi, wah jadi jos ini tenang. Pengaruh itu. Loh pengaruh, misalnya ya, ini ada jumlah sperma sama tingkat pergerakan sperma. Nah kalau misalnya ya yang wanita itu ada masalah di serviks, itu berarti terjadi penyempitan pada leher rahim, ya. Terus si cowok, misalnya pergerakan spermanya kurang, berarti kan loyo, ya. Si wanita terjadi penyempitan, spermanya loyo, ayo kan dia orang masuk. Penyempitan adalah lebih baik. Bentar lagi, beda lagi kok, beda lagi ya. Ya, banyak ya. Program pun ya udah mulai separuh. Ya, oke teman-teman, ada pertanyaan? Ini udah habis waktunya untuk kuantum. Ya gimana? Lemak darah? Oh ya. Ya, HDL, lemak baik, kolesterol baik. Itu posisinya kalau LDL itu ke kiri. Nah, Itu artinya apa Pak berarti? Kurang atau salah bagus? malah bagus. Oh, malah bagus. Malah bagus. Kalau LDL, iya standarnya kan ada. Jadi kalau LDL itu nggak boleh lebih. Nah, kalau HDL nggak boleh kurang. Gitu loh. Karena kalau HDL kurang, dia nggak bisa ngangkut LDL, nggak bisa ngangkut kolesterol jahat. Tapi kalau LDL itu kalau benar juga katanya ada. Nggak bagus. LDL itu kan kolesterol itu HDL. HDL-nya kan kadang Nggak boleh kurang. Kalau HDL nggak boleh kurang dari 35, kan itu tuh HDL. Jadi dia berlebihan nggak apa-apa, karena berarti cukup untuk ngangkut LDL-nya. katanya kalau berlebihan juga Ada efeknya. Ya tetap, namanya kolesterol kan, tetap tubuh kita kan tetap butuh kolesterol, tapi nggak boleh berlebihan. Harus seimbang. Intinya harus seimbang. Oke, siap ya. Oke, terutama masalah pembuluh darah ya. Monggo, ada pertanyaan Mbak Cici? Sudah Bu? Sementara ya. Jadi paling tidak wis iso ngerangkai dulu lah, gitu ya. Sedikit banyak itu kan sudah ada tambahan wawasan ini tentang kuantum. Ya, jadi terutama kaitannya dengan masalah pembuluh darah, gitu ya. Terus kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke LOA ya. Boleh ya, LOA ya. Wanita. Kalau wanita ini, pertanyaan siapa gitu Pak? ya bedanya kalau wanita. Nah sebentar ini ada pertanyaan. Wanita, kita cek ambil Ibu Hartini nih. Lihat. Wah. Ini ya,
Kalau untuk ngecek wanita,